Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara menggambar tampak depan dan tampak belakang. Coba kalian perhatikan di contohnya yang tadi, dan ini yang pertama perlu kalian copy, yaitu denah dan juga potongan yang sudah ada di situ. Nah, setelah itu kalian copy di tempat yang lain dengan posisi yang sama persis. Nah, selanjutnya kita perlu menggunakan yang namanya layer dinding, yang mana nanti yang perlu kita ambil garisnya adalah bagian yang depan saja. Jadi titik garis yang kita ambil adalah bagian yang depan yang akan kelihatan tampak depannya. Nah, ini saya menggunakan XL spasi dan saya ambil setiap titik-titik bagian depan. Bisa diikuti? Bisa diikuti untuk titik-titiknya yang seperti yang ada di contoh. Nah, di sini bagian terasnya itu ada kolom. Nah, itu kita juga ambil titiknya, dan bagian sisi samping kanan dan samping kiri itu memperlihatkan ketebalan dindingnya. Terus selanjutnya, setelah kita mengambil garis dinding dari denah, kita mengambil garis titik 00-nya itu dari potongan. Jadi untuk agar presisi itu kita ngambil tetap acuannya adalah lantai 00. Nah, setelah sudah menggunakan lantai 00, kita offset berdasarkan gambar yang ada di denah. Di situ ada teras 0,05, ada carport 0,25 dan taman 40. Nah, kita offset mulai dari 00 itu 50 untuk teras. Nah, selanjutnya mulai dari 00 itu 250 untuk carport dan 400 untuk taman. Dari lantai 00 tetap yang dipakai adalah lantai 00, garis lantai 00. Terus setelah itu kita rapikan untuk bagian yang bawah karena sudah tidak kita perlukan lagi. Nah, di sini perlu kita perjelas untuk garis-garis yang barusan kita buat menggunakan offset tadi, yang perlu dihapus yang mana saja bisa diikuti pada video. Terus selanjutnya, jadi untuk bagian 250 itu yang dihapus yang mana saja, yang 50 itu yang dihapus mana saja, gitu ya. Jadi untuk gambar potongan ini kita pasti akan mengacu pada gambar yang sudah ada, yaitu potongan. Nah, selanjutnya bisa kalian perhatikan, mungkin ada beberapa hal yang nggak perlu dihapus tapi saya hapus, terus setelah itu saya kembalikan lagi. Bisa diikuti saja di situ. Nah, untuk lebih turunnya 50 itu kan sebenarnya hanya untuk bagian teras saja, jadi cukup kita perjelas untuk bagian yang teras. Nah, setelah itu kita menggambar untuk bagian yang atap. Caranya sama, berdasarkan potongan yang sudah ada, kita ambil garis bantu menggunakan XL, yaitu dari dak dulu. Dak itu kami ambil garis bantu. Setelah itu kita copy titik-titiknya, bisa mengikuti pada video. Setelah itu ada lisplang, 2 garis lisplang, terus ada garis ujung sendiri untuk atap, dan paling ujung lagi untuk atap yang selanjutnya, karena kan kemarin atapnya memang ada 2 ketinggian di situ. Nah, setelah itu kita rapikan untuk bagian yang atas dan kita perjelas di situ untuk bagian atap karena ada 2 tampak atap di situ. Nah, yang
yang perlu kita hapus itu bagian yang mana saja bisa diikuti pada video. Nah, setelah itu untuk gewel, jadi kelebihannya kita offset 500. Jadi kita lebihkan di situ. Nah, jadi tampaknya seperti ini. Nah, untuk bagian yang atap satunya perlu kita gunakan dengan cara mengcopy potongan bagian kuda-kuda yang genteng yang sudah ada. Nah, ini mau saya tarik ambil garis, tapi namun nanti gak sesuai, jadi kita copy saja pada potongan yang satunya yang memperlihatkan kuda-kuda pada atap yang sebelah situ. Nah, ini kita copy. Setelah kita copy, kita taruh di bagian tengah-tengah garis yang sudah kita persiapkan di situ. Jadi kita taruh untuk tengah-tengah di bagian situ. Jadi pastikan garis yang paling atas itu hanya dari dinding ke dinding bagian atap yang ada yang atas ya. Nah, itu kita copy agar bisa menutupi bagian lisplang. Terus yang bagian atas, jadi seakan dindingnya yang bagian depan itu memang menutupi genteng. Jadi nanti nampak hanya kelihatan dinding saja tanpa kelihatan gentengnya. Jadi tidak ada gewelnya. Nah, setelah itu bisa kita hapus untuk bagian kuda-kuda yang kita pasang di situ. Sudah, kita extend bagian yang perlu kita extend dan di trim untuk merapikan bagian atas. Nah, untuk bagian yang bawah, nah ini yang kita butuhkan hanya sampai situ saja. Batasnya yang kita gunakan hanya bagian yang situ. Nah, setelah itu perlu kalian perhatikan, itu perlu saya extend lagi, dan yang atas yang perlu di trim. Ini saya offset ke dalam itu 200 ya. Nah, garisnya ini dihapus, setelah itu dirapikan agar kelihatan lebih bagus lagi. Jadi ini hanya memperlihatkan estetikanya gambar. Nah, setelah itu kita pasang hubungan pada atap. Nah, sebelumnya kita perjelas dulu untuk bagian dak. Ini saya offset 200, terus saya extend
dan setelah itu saya trim. Nah, oke. Nah, kalau sudah bagian hubungan kita pasang, cukup kita copy saja pada gambar hubungan yang sudah ada di situ. Nah, ini kita copy dan pasang pada dinding yang sudah ada di situ. Oke, nah tinggal kita rapikan saja. Kelihatan ada yang berlubang, tinggal kita copy pada garis yang sudah ada di situ. Oke, nah kalau sudah, ini kita beri arsiran genteng. Caranya sama seperti biasanya. Nah, setelah itu untuk bagian yang bawah, agar lebih estetika, kita beri arsiran seperti ada batu bata di situ. Nah, jadi di situ sangat memperlihatkan sekali efek-efeknya, dalam artian tampaknya itu biar kelihatan lebih bagus. Nah, selanjutnya kita gambar untuk bagian kusennya, kusen yang terlihat dari depan, kusen pintu jendela yang kelihatan depan, bagian depan saja. Setelah itu kita menggunakan XL. Dan jangan lupa kita ganti layarnya menggunakan layar kusen. Nah, yang kita ambil titik-titiknya itu bisa kalian ikuti titiknya yang bagian mana saja. Jadi untuk mengambil titik itu harusnya pada bagian depan, karena di sini kita menggunakan baja aluminium dan dia tidak memperlihatkan lekuknya, maka bebas. Kalau kita menggunakan kayu, jadi akan kelihatan. Kalau kusennya kayu kan beda dengan yang baja. Nah, kalau sudah, untuk ketinggiannya kita ambil dari potongan. Maka dari itu fungsinya kenapa kita dari awal itu mengambil titik 00 juga dari potongan, karena fungsinya juga seperti ini, agar presisi juga kita mengambil gambar kusennya. Maaf, ini kepencet. Nah, akan terulang lagi, kita ulangi lagi, kita copy. Nah, kita ambil setiap titik yang mana yang perlu kita ambil, yaitu gambar jendela. Jadi mulai dari kusennya, daun jendelanya, karena bentuk jendelanya harus sesuai dengan gambar. Nah, di sini bisa mulai kelihatan, tinggal kita rapikan saja menggunakan trim biar lebih jelas lagi garis mana saja yang perlu kita pakai dan yang tidak perlu kita pakai. Nah, ini bisa kalian perhatikan. Nah, untuk bagian yang bawah bisa kita hapus karena kita tidak membutuhkannya.
fungsinya sebenarnya kalau menggambar kusen seperti ini hasil dari offsetan itu kita tinggal memperjelas dulu bagian kusennya. Jadi yang perlu dihapus itu yang bagian mana saja. Maka dari itu garis-garis yang mungkin hasil dari garis bantu tadi kita perlu hapus. Nah seperti ini, kita perjelas dulu bagian garis yang memang tidak kita butuhkan. Nah ini bagian kusennya itu kita perjelas dulu, jadi sambungan kusennya itu yang mana saja. Jadi fokusnya ke kusen dulu, fokusnya ke kusen. Bisa kalian ikuti pada video. Nah, di situ mulai saya beranjak ke kusen bagian pintu utama dan jendela. Bisa kalian perhatikan yang perlu dihapus bagian yang mana saja. Mungkin di awal ketika setelah mengambil garis bantu dari potongan maupun denah akan membingungkan. Namun setelah kita rapikan, garis-garis yang tidak kita butuhkan itu kita hapus, pasti akan semakin nampak di situ. Jadi perlu di sini konsentrasi dan membayangkan bentuk kusen itu yang bagaimana, bentuk jendelanya yang bagaimana juga. Jendela mati atau jendela hidup. Nah ini untuk membuat daun jendelanya saya offset 100. Untuk membuat bingkai daun jendela. Nah setelah itu baru saya perjelas sambungan-sambungannya dengan menggunakan trim. Sama seperti kusen tadi juga seperti itu, urutannya kan harus kusen dulu baru daun jendela. Nah setelah ini baru kita pasang bentuk pintunya itu motifnya seperti apa, apakah ada jendelanya, ada kacanya, atau cukup kayu semua. Nah itu terserah kalian motifnya. Jadi di sini bebas dalam membuat motif pintu. Bisa diikuti di sini. Kalau yang dulu kan sudah pernah kita membuat pintu pada bagian tampak. Nah itu tinggal saya ambil saja untuk bagian dalamnya saja, daun pintunya saja. Nah ambil. Dan jangan lupa untuk yang diambil itu adalah bukaannya yang kemana, jangan sampai keliru. Sesuai dengan denahnya, bukaannya itu dia bagian yang situ bukan yang satunya, jadi harus sesuai. Nah setelah itu kita pasang saja. Oke, kalau sudah jadi ini tinggal kita membuat efek kaca biar kelihatan lebih jelas gambarnya. Terus kita buat dak di sini, jadi dak untuk teras depan biar kelihatan. Nah untuk ketebalannya saya membuat ketebalan 100. Nah ketebalannya 100 di sini dimulai dari kolom. Untuk yang satunya tadi sepertinya ketebalannya bukan 100, sedangkan teras kan hanya untuk atap saja, jadi tidak perlu tebal-tebal di situ. Nah untuk
untuk bagian atasnya jendela yang sebetulnya itu juga perlu kita gambar penutupnya agar apabila hujan itu tidak kena hujan terlalu banyak. Jadi kita kasih penutup yang asal dari dak. Nah setelah itu kita beri efek yang mana biar kelihatan estetikanya bangunan ini cukup bebas untuk penempatan garis-garisnya, jadi enggak terlalu yang harus bentuknya seperti apa. Mau diberi garis yang bagaimana biar kelihatan memang di sini bukan hanya polosan saja, tapi kelihatan ada sebenarnya kalau diwujudkan gambarnya ini, jadi dindingnya itu akan ada timbul gambar timbulnya gitu, ada plesteran yang timbul. Nah setebal 30 saya buat, jadi kalau digambarkan kalau di aslinya nanti kan 3 cm, jadi biar ada kelihatan efek timbulnya, tidak hanya polosan saja. Nah kalau sudah, kita akan gambar tampak belakang. Cukup sangat mudah sekali dari gambar ini. Jadi kita buat garis dulu L untuk tanah aslinya ini, kalau bisa melebihi gambar, jadi nanti tampaknya seperti ini. Nah untuk membuat tampak belakang itu tinggal kita mirror aja. Nah setelah kita mirror, untuk bagian yang dalam nanti akan kita hapus semua, cukup untuk garis-garis yang kita butuhkan aja yang kita sisakan. Bisa kalian ikuti. Jadi ini saya sambungkan antara garis yang horizontal dengan vertikal dengan radius 0. Nah setelah itu bagian yang dalam ini akan kita hapus. Jadi yang akan kita hapus bisa kalian perhatikan di situ. Untuk tampak yang belakang ini, karena memang dia ada apa ya, dindingnya itu hanya sampai belakang, dan terasnya kan memang tidak ada juga, dan ada pagar belakang karena sudah bersebelahan dengan tetangga, jadi kita hapus. Nah bisa kalian perhatikan untuk mana saja yang perlu dihapus. Nah ini saya rapikan trim. Nah sudah jadi, ini saya hapus. Nah cantik jadinya seperti ini. Jadi maka perlu adanya garis bawah itu seperti apa, tinggal bisa kita kasih judul saja. Sudah selesai dan gambar tampak ini bisa dipasang di. Sekian, assalamualaikum.